Oke, kita akan melihat video dulu sebelum Mas Rusdin memberikan sharingnya. Video ini bercerita tentang keseharian Mas Rusdin. Ini adalah video dari Mas Rusdin, kita akan lihat sama-sama. Kelihatan toh ya di layar Ibu Bapak ya? Kelihatan enggak? Suaranya mana? Kelihatan. Asik. Oke, kita saksikan sama-sama ya. Kelihatan. Oke, kita saksikan video keseharian Mas Rusdin. Umur 33 tahun. Aku orang yang pernah mengalami kusta sejak sekolah kelas 4 SD. Karena penyakit kusta, aku tidak memiliki cerita masa remajaku seperti anak pada umumnya. Bermain bola atau sekedar kumpul bareng teman-teman. Hari-hariku suram, dihabiskan hanya di dalam kamar. Tapi itu dulu 10 tahun yang lalu. Aku sudah pernah pengobatan selama 1 tahun dan sudah dinyatakan sembuh. Inilah kegiatan aku sekarang. Setiap hari aku berangkat ke SLB Mutiara Bunda Kabupaten Cirebon. Biasanya sekalian berangkat ke sekolah, saya mampir ke warga yang mau bikin KTP atau KK untuk diurus di kecamatan. Karena masih pandemi corona, proses pembuatan KTP dan KK pun belum bisa dilakukan, kata petugas kecamatan. Aku pun langsung ke sekolah karena hari ini ada rapat kelulusan dan pembagian rapot. Inilah rekan guru di SLB Mutiara Bunda. Baik kepala sekolah, rekan guru, maupun staf sekolah, semuanya baik padaku. Walaupun mereka tahu aku orang yang pernah mengalami kusta, jariku keriting, dan otot kakiku lemah. Kerja di sini berbeda sekali dengan tempat kerja aku yang dulu. Selain mengajar, aku juga meneruskan pendidikan S1-ku di Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Sekarang sudah semester 5 urusan PGSD.
Mujib dan teman-teman FKDC sehingga saya bisa bangkit seperti ini. Sebagai kegiatan aku ikuti dari partai politik hingga Karang Taruna. Oke, luar biasa. Apakah tadi bisa didengar dan bisa dilihat secara visual dengan baik? Ada audionya ya? Ada suaranya ya tadi ya? Ada. Oke, sip. Itu tadi adalah video yang dibuat oleh Mas Rusdin. Dia membuatnya dalam waktu kurang dari 1 hari, ngebut, karena ingin menampilkan apa yang bisa, apa yang menjadi kesehariannya, dan diharapkan mampu memotivasi teman yang lain. Mas Rusdin Mujahid, Anda masih di sini? Ya, masih. Mic-nya mungkin bisa lebih didekatkan lagi, Mas, mic-nya. Kalau mic-nya nggak bisa didekatkan, berarti Mas Rusdin yang mendekat ke mic. Oke. Baik, oke. Mas Rusdin ini mengalami kusta di usia 4 tahun. Pasti banyak masa-masa kanak-kanak, masa-masa remaja yang dia lewatkan, seperti yang dijelaskan dalam video. Tapi nanti mungkin Mas Rusdin bisa menjelaskan pengalamannya, sampai ketemu dengan kegiatan peer counseling, apa yang menjadi perubahan, atau apa yang menjadi hal yang baru yang Anda temui setelah kegiatan konseling itu. Silakan Mas Rusdin. Ya, terima kasih sebelumnya. Ketika pertama kali bertemu Pak Mujib adalah waktu itu Pak Mujib sedang melakukan kegiatan pelatihan. Saya di situ tuh minta kepada Pak Mujib untuk berikan saya pekerjaan atau pelatihan lah untuk saya. Karena saya udah lama nggak bekerja dan melamar kerja pun nggak ada yang mau menerima. Itu awalnya. setelah hari itu bertemu dengan Pak Mujib, saya nggak langsung ketemu langsung karena Pak Mujib nyuruh ya udah datang aja ke sekretariat, nanti kumpul-kumpul dengan teman-teman. Tapi saya nggak langsung hari itu juga datang ke sekretariat karena saya tuh masih malu nanti kalau kumpul dengan orang banyak gimana saya. Saya berani waktu itu cuma sama Pak Mujib itu juga awalnya dari Facebook. Nah, beberapa bulan kemudian saya beranikan diri untuk datang ke sekretariat, nemuin Pak Mujib lagi. Saya ingat waktu itu juga Pak Mujib lihat-lihat ke tangan saya, kaki saya, jalan saya waktu itu. Waduh, saya tuh juga pengen, kok dilihatin kayak gini, mendingan pulang lagi aja. Nah. Tapi udah terlanjur karena dari Losari ke Cirebon itu jauh, jadi saya juga waktu itu ke Cirebon nggak sendiri, sama temen. Saya bonceng. Jadi udah jauh-jauh masalah mau pulang lagi. Udah saya ngobrol-ngobrol dulu di situ, barulah selanjutnya baru mendapat diajak pertemuan-pertemuan. Itu Mas. Gitu aja. Mas Rusdin, saya mendengar cerita kalau Mas Rusdin itu pada beberapa waktu yang lalu sempat mengalami putus asa yang hebat. Saya boleh ceritakan di sini sedikit? Iya Mas. Silakan. Apa yang menjadi keputusasaan Anda waktu itu dan apa yang akan Anda lakukan waktu itu? Ceritanya tuh semenjak saya sekolah tuh di SMP, keinginan saya untuk sekolah sampai selesai SMA itu tinggi, tapi keadaan saya itu nggak mampu. Dalam berjalan aja masih gentayangan waktu itu. Nah, saya beranikan diri karena motivasi saya waktu itu harus saya selesai SMA, karena kuliah bisa kapan aja. Nah, setiap saya jalan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah, itu tantangannya banyak banget. Dari setiap saya jalan dilihatin orang sampai ditunjuk-tunjuk itu orang yang pernah mengalami orang yang kena kusta itu jangan dideketin kayak gitu. Tiap hari udah waktunya pulang sekolah itu jam 1, masa-masanya itu terik banget, kondisi saya itu udah lemah,
nyampe rumah, wah saya nggak karuan waktu itu, tapi terus tiap hari saya kerjakan hal itu karena motivasi saya harus lulus SMA. Nah, setelah SMA lulus, saya SMK juga ada tantangan juga. Setiap saya jalan, pernah ada kejadian, diliatin semua teman-teman di sekolah. Sampai saya hari itu puncaknya emosi saya ambil ember, saya siramkan ke teman-teman saya. Itu puncak emosi saya waktu itu. Saya dipanggil sama kepala sekolah, saya digampar, nggak masalah bagi saya. Yang penting saya puas bisa melampiaskan emosi saya waktu itu karena melakukan perbuatan yang tidak baik kepada teman-teman katanya tuh. Nah, selesai SMK juga ternyata saya di rumah nggak ada kegiatan apa-apa. Ternyata di rumah juga ada perlakuan yang kurang baik dari kakak saya. Kakak saya itu orangnya bersih, sehingga setiap apa-apa itu nggak mau dicampur dengan saya, baik itu tempat makan ataupun tempat duduk segala macam kayak gitu. Itu kakak saya yang pertama itu juga ngelakuin stigma yang kayak gitu. Terus ucapan-ucapan tetangga kepada ibu saya bahwa ibu saya namanya Mary, ibu Mary itu anaknya 9, tapi yang bungker itu 1 katanya. Yang bungker itu saya. Itu kalau ayam tuh bilangnya bungker. Itu hal itu juga dirasakan oleh ibu saya, tapi terus ibu saya mah kata orang Jawa mah, orang ini anak-anak saya, walaupun bagaimanapun juga ya harus saya dampingi, harus saya sayangi kayak gitu. Nah, setelah udah lama saya karena saya pernah mengikuti kegiatan politik, saya itu mendapatkan rekomendasi dari Bapak Gubernur waktu itu untuk bekerja di PLKB. Nah, ketika bekerja di PLKB juga stigma itu ada lagi dari kepala UPT-nya tuh, bahwa Rustin kalau kamu berangkat kerja itu kamu harus mandi dulu 7 hari 7 malam pakai air hangat supaya kulit kamu tuh. Waduh ya Allah, ini pengalaman saya barusan. Saya tuh mendapat kebahagiaan, saya mendapat pekerjaan, ternyata juga di tempat kerja diperlakukan seperti itu. Wah, ternyata kerja itu nggak enak juga kata saya tuh. Oke lah, setelah Lebaran saya merasa nggak kuat karena tiap hari bekerja satu kantor, satu ruangan, tapi perlakuan seperti itu kayaknya tuh nggak enak. Jadi saya mengundurkan diri waktu itu. Saya tiduran lagi di rumah. Nah, pengalaman yang indah adalah ketika saya tuh berusaha membantu masyarakat. Waktu itu ada orang yang terkena kanker payudara. Saya pernah pengalaman punya teman-teman di kecamatan waktu itu. Jadi saya sedikit membantu ibu yang kena kanker payudara itu untuk berobat secara gratis waktu itu, dengan segala macam teman-teman Karang Taruna waktu itu. Terus kenalan saya dengan teman-teman kecamatan. Nah, ternyata ibu itu sampai selesai berobat bisa disembuhkan. Nah, berita itu tersebar di desa saya itu bahwa ibu ini berobat karena Rustin. Nah, adanya seperti itu baru saya didatangi oleh guru SLB Mutiara Bunda bahwa Rustin di SLB Mutiara Bunda memerlukan guru, membutuhkan orang-orang yang sosialis, kata sosial, tidak memikirkan gaji segala macam, karena ini untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, saya jawab saya nggak punya pengalaman dalam bidang pendidikan. Saya tuh, ya udah, yang penting kamu masuk aja dulu, kamu bisa ngajarin. Kalau kamu nggak bisa ngajarin matematika, ya paling tidak gambar lah, kata dia. Nah, setelah itu saya menemui kepala sekolahnya bahwa dengan keadaan saya seperti ini, apakah Bapak mau menerima saya? Ternyata ya udah, nggak apa-apa, bilangnya kayak gitu. Terus baru saya bekerjalah di SLB Mutiara Bunda, karena
karena untuk memenuhi kebutuhan intelektual saya, jadi saya juga harus kuliah lagi. Walaupun umur saya udah 30 lebih, tapi saya harus kuliah lagi, dan itu suatu cita-cita saya yang dulu yang tertunda, bahwa saya itu harus kuliah, dan sekarang alhamdulillah tercapai walaupun dengan keterbatasan segala macamnya. Nah, pengalaman sekarang setelah saya juga gabung di FKDC juga sangat-sangat memotivasi saya, bahwa yang saya ingat tuh, kamu itu harus mengenali diri kamu sendiri sebelum orang lain itu mau apa. Kamu tuh harus menerima keadaan kamu sendiri sebelum orang lain itu mau menerima kamu gitu. Nah, ketika itu motivasi dari FKDC atau Pak Mujib itu sangat-sangat saya ingat, bahwa ketika orang melihat saya, oh Rustin, tangan kamu kayak gitu ya? Iya, emang tangan saya kayak gini, emang kenapa? Kalau dulu orang melihat aja udah saya umpetin tangan saya. Kalau saya jalan, orang melihat, saya berhenti dulu. Tapi ketika saya udah menerima motivasi seperti itu, ya udah, kamu tangannya kayak gitu ya harus menerima. Kalau jalan kamu kayak gitu ya harus menerima. Maka kalau kamunya sendiri menerima, juga orang lain juga akan dengan sendirinya menerima. Kamu tuh mau menuntut orang menerima kita, tapi kamunya sendiri nggak mau menerima keadaan kamu, gitu. Itu sangat motivasi bagi saya. Itu, Mas. Siap, Mas Rusdin. Banyak pengalaman berharga yang Anda alami dan bisa dibagikan kepada kita semua di kelas ini. Terima kasih Mas Rusdin atas sharing pengalamannya. Mohon bisa standby sebentar, nanti jika ada pertanyaan untuk Mas Rusdin, berkenan untuk menjawab. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Rusdin, saya lupa. Ya, ayo mana? Mantap sekali Mas Rusdin. Sukses Mas Rusdin untuk kantornya di SLB Mutiara Bunda dan juga kuliahnya. Ibu Rita, apakah Ibu Rita sudah ada di sini? Bisa masuk nggak Mujib tadi Ibu Rita? Berhasil nggak? Nggak berhasil, Mas. Sinyalnya Nggak jelek. berhasil? Nggak berhasil? Nggak berhasil, sinyalnya jelek. Oh, ya udah. Ibu Rita terkendala sinyal. Ibu Rita ini juga salah satu orang yang pernah mengalami kusta, yang tinggal di Kabupaten Cirebon. Beliau dulu sebelum bertemu dengan Mas Mujib dan proyek konselingnya, beliau lebih senang untuk tinggal di rumah saja. Dan sekarang sudah memiliki usaha yang cukup besar, yaitu berjualan sembako ya Mas Mujib ya? Hasil bumi, Mas. Oh, hasil bumi ya. Hasil bumi itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, jika Ibu Rita belum bisa bergabung dengan kami, dengan kita di kelas ini, maka saya akan ke Mas Iqbal. Nah, ini kawan lama saya, ketemu lagi di sini ternyata. Mas Iqbal dari Malang. Silakan Mas Iqbal, ada sesuatu menarik yang bisa dibagikan. Wah, ini mohon maaf Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klarifikasi aja. Kayaknya Mas Iqbal ada lagi ya Mas ya? Saya dari Panji Situbondo. Dari mana? Panji Situbondo, Puskesmas Panji Situbondo. Oh, Situbondo. Ngopinya di Malang, Mas. Ah iya, ngopinya di Malang. Lali aku, Mas. Oke. Ya, betul. Silakan, Mas. Siap, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stop stigma. Ini mohon maaf, ini banyak senior saya di sini juga begitu. Kebetulan salam Bu Mimi ingat suara saya. Oke, lanjut. Di sini alhamdulillah kita sharing aja. Di sini saya sebagai petugas kesehatan dari Puskesmas. Di sini ada Mbak Lulu. Kebetulan juga ada senior saya yang dari Dinas Kesehatan. Ini ada Mbak Winda. Juga ada satu PJ Kusta di Puskesmas, juga ada Mas Nanda di sini. Nah, sedikit cerita saja dulu awalnya adanya peer counseling. Nah,
di Puskesmas Panji, khususnya Kecamatan Panji Situbondo itu kita pernah, saya pegang PJ Kusta itu mulai 2009. Level paling tinggi penemuan kasus kusta itu dalam 1 tahun itu pernah mencapai angka 60, yang baru bahasanya baru bisa dilacak. Yang belum dilacak itu masih banyak. Nah, itu berturut-turut akhirnya sekarang alhamdulillah untuk penemuan kasus baru itu Puskesmas Panji kita sudah sekitar levelan 10-an. Itu pun susah banget sudah, Mas. Nah, nanti kita akan mengarah sharing saja. Ini kebetulan teman-teman saya tidak dikabari, cuma dapat kabar kita ada Zoominar. Akhirnya saya tidak menyiapkan teman-teman yang ikut peer counseling. Jadi mungkin saya bisa mewakili cerita aja, cerita di mana waktu itu yang ikut peer counseling itu ada ketua KPD namanya. Nah, ini ya Mbak Lulu, kita sharing-sharing juga sama Mbak Lulu, cerita waktu kita kunjungan. Ya benar katanya Mbak Lulu, kalau dulu kita nggak bisa langsung datang. Dulu sampai saya lepas baju dinas dulu, ganti baju di rumah, nggak pakai sepeda dinas. Jadi saya jalannya tuh pakai sepeda pinjem punya istri untuk mengurangi stigma masyarakat. Nah, jadi kita biar bisa masuk, gimana ceritanya, kita bisa ngobrol dulu. Nah, kebetulan yang bersangkutan tadi itu memang benar, dia sudah cacat banyak lah ya, kalau orang deket sih mikir 2 kali, bahasanya seperti itu kalau orang dulu. Alhamdulillah lingkungannya sudah menerima karena eh, ya berkat Mbak Lulu juga, berkat dari bimbingan Bu Mimi, Mbak Rita, senior-senior Mas Tangga juga, kita sering konsul dulu gimana ceritanya. Alhamdulillah ada 2 cerita yang sekarang sebagai penggiat peer counseling di Kecamatan Panji ini semua dari OYPMK. Yang pertama itu ada anak umur 10 tahun ditemukan tahun 2017-18 gitu. Itu kita kawal sampai si adik ini bisa sekolah. Kita kawal, kebetulan kepala sekolahnya juga welcome. Kita sudah memberi pengertian bahwasanya kusta itu tidak seperti yang ditakutin, yang wah lah. Kita kasih pengertian, apalagi sekarang sudah terlindung di PP. Nah, ini ada yang cerita baru, Mas, kalau bahasa ngomong PP tentang kusta, karena baru dapat kasus juga. Yang kedua itu ada namanya, ini saya sudah dapat izin dan mungkin bisa dilihat di YouTube, di YouTube-nya Puskesmas Panji. Itu ada namanya Pak Haryanto, memang siap, dia bersedia untuk disebutkan namanya. Dia pernah diusir sampai 2 kali pindah desa. Awalnya ya warga tidak menerima, takut menular, jadi dia salaman ikut pengajian, itu tidak diundang, padahal yang punya gawe, punya acara itu sebelah rumahnya. Nah, alhamdulillah di desa yang baru, kami sebagai petugas bekerja sama dengan lintas sektor, berupaya gimana sekiranya yang bersangkutan tidak terstigma. Alhamdulillah ada MOU, dan kebetulan dari salah satu dari peer counseling ini kami ikutkan inovasi kemarin. Alhamdulillah kita juara 2 kabupaten. Nah, kemarin ini sayang nggak ada Mbak Ratna Pasuruan ya. Kemarin sharing-sharing sama Mbak Ratna Pasuruan untuk gimana sih OYPMK ini, gimana sih untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya OYPMK, biar bisa diterima di masyarakat seperti masyarakat lainnya. Nah, yang kasus yang terakhir ini adanya seorang security. Nah, ini security bekerja di suatu mall. Kasus baru, Mas, saya baru kita POD dan ternyata itu positif. Positif kusta.
setelah kita cardinal sign, kita positif kusta, dan ternyata dari pihak mall sendiri ini menolak. Jadi karena memang dari mallnya sendiri kita sudah pendekatan ke HRD-nya, kita sudah masuk, kebetulan HRD-nya masih kebetulan saya kenal, saya jelaskan satu persatu bahwa seperti ini, apalagi OYPMK disabilitas yang disebabkan oleh kusta ini sudah ada PP-nya. Nah, kita sudah jelaskan, kapita selektanya sudah kami jelaskan, cuma sayangnya pihak mall itu menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, ini kami masih tracking, kita berusaha, apalagi masih di zaman pandemi seperti ini, kita bisa mainnya lewat telepon, kurang maksimal untuk menjelaskan. Nah, nantinya rencananya dari peer counseling ini kami akan bawa teman-teman OYPMK yang tergabung di kelompok perawatan diri di Puskesmas Panji ini untuk bahasanya seperti testimoni seperti apa. Nah, alhamdulillah yang tadi diusir itu ini sudah bisa bekerja dan kami pantau dan kami dampingi dan kami kasih pengertian kepada bosnya. Sekarang sudah bekerja di pabrik stempel dan cetak plat nomor. Nah, ini dia berinteraksi dengan masyarakat umum, alhamdulillah diterima. Yang dulu ceritanya itu ada sih video di YouTube, nanti bisa cari dokumenternya waktu pertama jualan kerupuk nggak ada yang beli, sampai kita gimana ceritanya. Ini Mbak Lulu paham lah. Ada salam tadi Mbak Lulu dari Pak Haryanto, mohon maaf beliaunya lagi kerja nggak bisa ini ikut katanya. Terus berikutnya yang kembali lagi yang ke Satpam, nanti kita tetap berusaha. Ini ada Mbak Winda juga, ini senior saya, Wasor P2 Kusta di Kabupaten Situbondo, Dinas Kesehatan. Nanti mohon bimbingannya juga, kita sharing-sharing. Nah, mungkin sekelumit itu saja Mas Angga tentang cerita-cerita. Mungkin nanti seperti apanya kita lanjut lagi, monggo. Siap, siap Mas Iqbal. Terima kasih. Saya senang sekali bertemu dengan Anda di sini. Waktu itu sempat jalan-jalan juga ke daerah atas itu naik mobil jenengan, saya lupa daerah apa namanya. Betul. Ya, ya, ya. Okay. Baik, terima kasih Mas Iqbal atas sharingnya. Ini juga Siap, okay. Bisa menjadi satu kegiatan yang mungkin menginspirasi teman-teman di puskesmas yang lain atau di organisasi yang lain, karena banyak dari kita yang hadir di sini adalah petugas-petugas puskesmas maupun profesi-profesi perawat yang ada di Cirebon maupun di Situbondo. Baik, dari Bu Mimi sudah, dari Mas Mujib sudah, dari Mbak Lulu sudah, Mas Rusdin, kemudian diperkaya Mas Iqbal. Kira-kira Ibu Bapak saya akan buka waktu untuk bertanya ataupun memberikan pernyataan. Siapa saja yang ingin memperjelas atau ingin menambahi ataupun ingin menanyakan sesuatu bisa mengangkat tangan Anda. Caranya adalah diklik di partisipannya, di raise hand kalau dalam bahasa Inggris, atau bisa melalui kolom chat. Silakan, apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Saya juga sudah mengirim linknya kuis Kusta, hadiahnya kaos. Karena tadi saya kesulitan men-share gambarnya, sudah di-share Mas Bejo. Saya coba akan share lagi ya. Kaosnya itu nanti seperti ini. Iya, ini dia. Ini adalah hadiah bagi 10 orang dengan jawaban terbaik. Ukuran nanti kita bisa sesuaikan. Yang jelas penampakan kaosnya seperti ini. Nanti kita akan kirim ke alamat masing-masing. Keren nggak kaosnya? Keren ya. Itu teman-teman. Pertanyaan? Silakan.
Pertanyaan. Ada yang sudah chatting. Ini pertanyaan dari Bapak Eka Prastama. Beliau menanyakan bahwa yang di-sharingkan tadi adalah konseling untuk teman-teman dewasa. Artinya Mas Mujib sharing, Mbak Lulu sharing, itu kliennya rata-rata adalah remaja dan dewasa. Nah, Pak Eka ini bertanya, bagaimana konseling untuk anak-anak yang mengalami kusta? Nah, ini saya lempar ke Bu Mimi mungkin ya, apakah selama ini pernah melakukan sesi konseling untuk anak-anak yang mengalami kusta? Bu Mimi, apakah Ibu masih bersama dengan kami? Ya, Bu Mimi, ada pertanyaan, Bu. Bagaimana konseling untuk anak-anak yang mengalami kusta? Ya, konseling untuk anak, beberapa pengalaman waktu Sari Project, ada anak ya. Tapi mungkin anak ini kan banyak tahapannya ya, di bawah 5 tahun, atau usia SD 5-12 tahun, atau SMP ya 13-16, ataupun SMA. Kalau mungkin SMA, SMP masih bisa kita lakukan dengan proses konseling sebagaimana mestinya menurut saya ya. Itu juga beberapa ada pengalaman dengan Cirebon seperti Mbak Uswatun, kita mulai dengan dia waktu SMP. Itu dia SMP. Masih bisa. Tapi untuk SD katakan SD umur 5 tahun, 6 tahun begitu, biasanya dalam proses psikologi perkembangan, anak-anak yang usianya balita itu biasanya belum terlalu aware terhadap perbedaan. Jadi mereka pun juga masih main-main biasa gitu ya. Jadi kalau temannya bicara sesuatu yang berbeda, belum bisa ditanggapi secara ini sebagai ejekan gitu. Masih belum menangkap sampai situ ya, usia-usia anak 3 tahun, 4 tahun seperti itu ya. Tapi mungkin ketika dia sudah beranjak mulai di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ya biasanya di usia ketika dia sudah mengenal identitas diri, ya usia kanak-kanak tengah lah gitu ya, itu mulai mengerti perbedaan, mulai mengerti kenapa aku putih, kenapa kakakku lebih hitam dan sebagainya misalnya gitu ya, kenapa kakakku rambutnya panjang, kenapa aku rambutnya pendek misalnya seperti itu. Jadi sudah mulai mengerti terhadap perbedaan yang memang perbedaan yang dilihat secara berbeda dan ditanggapi secara negatif oleh teman-temannya. Udah dijauhi, udah mulai mengerti perasaan senang, nggak nyaman dan sebagainya. Kalau anak-anak balita itu 5 tahun ke bawah paling ya nggak suka yang nangis, sudah nggak bisa melakukan ekspresi yang berbeda. Nah, kalau kita bicara untuk bagaimana menolong mereka, memang biasanya harus ditambah dengan metode-metode bermain, bercerita, dengan gambar, dan sebagainya. Nah, memang konseling berbasis hak ini kita belum lengkapi dengan proses bermain atau dengan gambar ya. Jadi belum kita lengkapi untuk yang usia anak yang memang mereka bisa mengungkapkan semua perasaannya bukan lewat cerita atau lewat gambar dan sebagainya. Tetapi konseling berbasis hak ini bisa dimungkinkan untuk bisa dikembangkan ke arah sana. Tetapi tentu bukan kita dengan kata-kata yang sangat banyak, lewat permainan, lewat boneka, lewat boneka tangan dan sebagainya. Ya, jadi dilengkapi dengan kemampuan play terapi juga akan lebih baik. Ya, tapi karena ini peer counselor, tentu kita nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat profesional sebagai seorang konselor. Jadi yang pernah kita coba di Sari Project usia anak sangat kecil ya pakai gambar dicerita, lalu dengan gambar itu kita tanya jawab, ini gambar apa? Kalau dia memang sedih, pasti dia akan gambar-gambar yang memang mengekspresikan sebuah yang kesedihan atau ketidaksukaan, dan kita bisa gali lewat gambar-gambar itu. Kenapa ini siapa? Ya misalnya dia mengasingkan diri. Jadinya kalau usia yang SD ya kelas 1 sampai kelas 6
saya rasa bisa dilengkapi dengan gambar, dengan cerita, dengan bahasa-bahasa kita yang sangat lebih sederhana lagi gitu ya, lebih simpel. Dilengkapi dengan family counseling, konseling keluarga ya. Tapi kalau yang masih balita, memang berdasarkan psikologi perkembangan mereka masih sangat polos ya, nggak suka yang nangis gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa melihat kemampuan kata-kata yang sangat berkembang nanti di usia ketika memasuki usia kanak-kanak tengah, kanak-kanak akhir gitu ya. Dan kita bisa gali lewat itu mungkin tambahan saya untuk anak-anak yang mengalami kusta. Siap, Bu Mimi. Jadi intinya untuk metode mungkin sedikit banyak tidak ada perubahan, tetap dilakukan wawancara, tapi mungkin ada beberapa penambahan metode lain seperti melalui media gambar, melalui permainan, storytelling atau hal yang lain. Yang jelas memang rata-rata anak-anak itu belum melihat perbedaan, jadi belum bisa merasakan, oh saya kok mengalami situasi yang berbeda dengan teman-teman saya. Tapi kalau sudah beranjak SMP itu mungkin berbeda ceritanya. Bu Mimi juga sudah menceritakan tadi tentang pendampingan Mbak Uswatun dari Cirebon, sekarang mahasiswa semester 8 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Waktu itu masih SMP. Baik, Bu Mimi, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan lain dari Mbak Ervina kepada kawan-kawan Situbondo, mungkin Mbak Lulu nanti bisa menjelaskan. Kalau sudah ada peer counseling di sana, OYPMK yang ikut terlibat dalam kegiatan itu, kemudian mereka bisa bangkit dari stigma, kira-kira mereka saat ini, OYPMK maupun pasien kusta itu, sudah ada keterlibatan dalam kegiatan masyarakat atau belum? Mungkin Mbak Lulu bisa menjelaskan sedikit. Mbak Lulu di unmute dulu. Oh iya, maaf. Iya, siap. Iya. Kalau teman yang kebetulan kemarin kita konseling, itu sekarang sudah mulai aktif di masyarakat. Bahkan dia menjadi konselor sesama teman-teman di UYPMK. Terus dia juga mulai bekerja dan sekarang sudah tidak merasakan adanya stigma di masyarakat sekitarnya, dan dia bisa bekerja dengan tenang di tempatnya bekerja seperti itu. Dan yang pasti teman-teman dengan UYPMK itu beberapa sudah mulai aktif di kegiatan PPDIS juga seperti itu, Mas. Jadi ada kalanya kita bekerja sama dengan mereka untuk bisa membantu PPDIS untuk mengkonseling beberapa teman disabilitas di sekitar mereka. Karena personel PPDIS kan sedikit, terus teman-teman yang ada di daerah yang terjangkau oleh teman-teman OYPMK itu biasanya kita minta bantuan mereka untuk bisa mendampingi teman-teman difabel atau teman-teman OYPMK lainnya untuk bisa lebih mandiri dan bisa diterima di masyarakat sekitar, seperti itu. Berarti sudah ada perubahan perilaku ya dari mereka ya, Mbak? Perubahan perilaku. Bahkan ada teman OYPMK yang kemarin menjadi panitia PPK itu, panitia pemilu yang ada di kecamatan. Beberapa kali dia aktif di situ, seperti itu. Ya, siap. Ya, Mbak Vina, memang sudah ada perubahan yang signifikan, terutama terkait dengan keterlibatan mereka di masyarakat, sudah ada aktif dalam organisasi, bahkan sudah ada yang menjadi panitia pemilihan pada saat itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kemudian ada pertanyaan lain dari Bapak Muhammad Nurul Huda. Agar pendampingan itu berjalan efektif, kira-kira rasionya berapa antara konselor dan konselingnya? Nah, ini saya lempar ke Mas Mujib. Mas Mujib, pada saat itu Anda ditugaskan itu memiliki berapa konseling? Sok. Mic-nya di-unmute dulu. Ya.
Kalau waktu di Sari Project emang kan apa namanya tuh ada target ya Mas, ada target 600 klien yang perlu kita dampingi. Tapi dibagi lagi, itu kan ibarat nama ada 3 intervensi. Ada yang masuk ke intervensi konseling SED atau pembangunan sosial ekonomi, ada juga ibarat nama yang masuk ke wilayah kontak atau penyuluhan dan konseling. Jadi kalau misalnya waktu itu mungkin antara 300-an lah gitu. Terus sebenarnya konselor diberi target sama Ibu Gubernur nggak banyak sih gitu. Minimal sehari itu gitu. Ya nggak boleh banyak. Sebenarnya satu hari paling banyaknya juga 4 orang gitu. Soalnya kalau misalnya kita memberikan konseling terlalu banyak, otak kita juga udah terbatas gitu. Nggak mungkin ibaratnya terlalu lelah, terlalu capek, akhirnya kita nggak fokus. Jadi paling banyak juga 3, 2 sehari gitu. Itu lebih maksimal gitu. Daripada ibaratnya kita memaksakan gitu target gitu, itu pasti hasilnya tidak akan maksimal. Berarti idealnya dengan mempertimbangkan jarak tempuh, kemudian capaian kita itu 2-3 orang, Pak Muhammad Nurul Huda, yang bisa didampingi oleh 1 konselor. Ini ada, terima kasih Mas Mujib. Ya, sama-sama Mas. Ya, pertanyaan dari Mas Kambali adalah bagaimana baiknya 1 orang konselor itu menangani atau mendampingi teman-teman difabel atau OYPMK dalam konseling. Ini belum begitu sangat jelas ya. Mas Kambali bisa open mic mungkin menanyakan langsung.